Saudaraku, apabila kita memperhatikan deru perang yang terjadi hingga saat ini di Timur Tengah, bahkan perperangan negara Rusia dengan Ukraina yang tidak kunjung selesai, dan baru-baru saja kita mendapatkan sebuah kabar yang sangat menyedihkan, bagaimana negara India dan Pakistan kembali berseteru merebutkan sebuah daerah Kashmir. Banyaknya berita tentang berbagai konflik daerah yang terjadi, hingga di ujung dalam konflik tersebut terjadi sebuah pertumpahan darah di antara sesama saudara sebangsa meskipun berbeda suku. Damai di muka bumi lambat laut beransur-ansur telah menghilang. Apakah hal ini terkait dengan tanda-tanda akhir daripada kesudahannya atau kedatangan anak manusia yang kedua kali? Wahyu pasal 6 ayat 3-4, di saat meterai kedua dibukakan, damai di muka bumi telah diambil oleh penunggang kuda yang kedua. Benarkah semuanya ini? Baiklah, mari kita memperhatikan tayangan edukasi Kristen tentang penunggang kuda yang kedua dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 3 sampai yang keempat dalam tayangan Beriman dengan Logika yang Sehat. 3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 6 kita akan menjumpai 4 penunggang kuda yang muncul secara berurutan setelah anak domba membuka meterai-meterai dari meterai yang pertama dan sampai pada meterai yang keempat. Pada tayangan yang sebelumnya saya membagikan tentang dibukanya meterai yang pertama, di mana ada penunggang kuda putih yang merupakan sebuah gambaran tentang antikris yang akan menyesatkan dan menimbulkan banyak kekacauan di muka bumi ini. Penunggang kuda yang kedua digambarkan muncul setelah meterai kedua dibuka. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup yang kedua berkata, "Marilah." Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah menyala pada penunggangnya, dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai dari atas bumi, dan supaya mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wahyu pasal 6 ayat 3-4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Ini merupakan kiasan untuk beberapa jenis pembantaian militer. Kuda merah melambangkan peperangan yang tak terbatasi oleh masa tertentu, seperti misalnya akhir zaman, tetapi yang merentang sejak zaman pembaca mula-mula hingga akhir zaman. Merah melambangkan darah yang tercurah dan merujuk kepada peperangan. Ungkapan "dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam" ini merupakan kiasan untuk beberapa jenis pembantaian militer di era kejayaan Romawi. Ada beberapa penafsir berpendapat bahwa penunggang kuda merah itu personifikasikan kejahatan yang melawan Allah, firman Allah dan umat Allah. Dimanapun penunggang kuda ada, lenyaplah damai sejahtera. Perlawanan terhadap berita dan ajaran Injil kerap menimbulkan konflik serius, tetapi kejahatan itu kelak tak berotoritas pada dirinya sendiri. Allah lah yang mengaruniakan otoritas, yang mengendalikan dan memberi batasan dalam tangannya. Terletak kendali atas semua urusan manusia. Fase selanjutnya, kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini adalah pedang Romawi kecil yang disebut dengan Makaira, dipakai pada sabuk tentara Romawi yang digunakan untuk hukuman mati
warga negara Romawi. Saudara bisa bandingkan dengan surat Roma pasal 13 ayat 4. Seorang-orang akan membunuh satu sama lainnya. Ini menarik karena dalam perjanjian lama ini merupakan salah satu arti yang digunakan Allah untuk mengalahkan musuh-musuh umatnya. Saudara bisa bandingkan di dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-20. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Siapakah orang yang mengangkat senjata dan saling membunuh ini? Ada beragam penafsiran. Perang di sepanjang zaman, perang saudara, orang Kristen yang dibunuh, orang Kristen yang saling membunuh, dan para musuh Allah. Cukup mengerikan, bukan saudara? Untuk itu semakinlah saudara mendekatkan diri dengan Tuhan. Peperangan, kata Yunani untuk bangsa, adalah ethnos, yang berarti ras atau suku bangsa, bukan bangsa. Dengan demikian, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa akan ada peperangan yang mengatasnamakan kesukuan. Perhatikan peristiwa pembersihan ras yang sudah terjadi belakangan ini. Data Palang Merah sudah lebih dari 100 juta melayang dari perang yang terjadi di abad 20 ini. Anda sudah tahu bahwa negara-negara saat ini sedang tengah membuat bom dan senjata nuklir. Bahkan senjata biologis diprediksi akan lebih populer daripada senjata nuklir. Penunggang kuda kedua diberi pedang besar sebagai senjata untuk menghilangkan ketenangan dari hubungan antar manusia dan bangsa. Akibatnya mereka saling membunuh. Jadi orang-orang saling membunuh atau menyuruh orang lain dibunuh. Dan perang, kuda atau penunggang kuda merah melambangkan pelanggaran hukum atau pertumpahan darah atau perang. Kuda kedua atau kuda merah yang menyebabkan manusia saling membunuh dapat merujuk pada kekerasan umum. Akan tetapi karena hal itu mengikuti pemberitaan Injil dan mengakibatkan umat Allah yang terbunuh menyerukan balas dendam. Hal itu melambangkan kekerasan terhadap umat Allah ketika mereka memberitakan Injil. Dimanapun Injil diberitakan, di sana ada kuda merah yang memecah belah dan pertikaian antar mereka yang menerima dan mereka yang menolak. Orang yang menolak Injil menganiaya orang yang menerima Injil. Tetapi kuda merah ini juga melambangkan sebuah peperangan antar bangsa, antar ras satu dengan yang lainnya, saling membunuh dan dibunuh. Meskipun interpretasi yang pasti mungkin beragam, pesan yang terkandung dalam gambaran penunggang kuda kedua ini tetap relevan. Ini adalah peringatan tentang konsekuensi dari dosa, ketidakadilan, dan hilangnya kasih di antara manusia yang dapat memicu konflik dan kekerasan. Kitab Wahyu meskipun penuh dengan simbol, mengajak kita untuk merenungkan kondisi dunia dan mempersiapkan diri secara rohani. Gambaran penunggang kuda kedua mengingatkan kita akan betapa beragamnya kedamaian dan betapa mengerikannya akibat dari perang. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan berusaha untuk hidup damai harmoni dengan sesama, sambil tetap waspada terhadap tanda-tanda zaman. Penunggang kuda kedua sering dianggap mewakili perang dengan penggambaran pola memegang pedang yang diangkat ke atas, seolah-olah siap untuk berperang atau siap melakukan pembantaian massal, terlebih dengan merujuk pada pertimbangan warna kuda merah yang dianggap menunjukkan
mendeskripsikan sikap berapi-api. 4 penunggang kuda adalah merupakan ramalan simbolisme dari sejarah Kekaisaran Romawi, pembukaan segel kedua, dan hadirnya penunggang kuda merah. Menggambarkan kedamaian meninggalkan bumi Romawi akibat perang. Demikianlah gambaran singkat mengenai penunggang kuda kedua menurut kitab Wahyu, di mana kita diajarkan kita tetap untuk semakin berhati-hati dan berjaga-jaga. Oleh karena damai di muka bumi itu telah diambil, orang saling menjatuhkan, saling berkhianat, saling membunuh, dan saling melakukan sebuah kekerasan fisik yang ujungnya sampai pada pertumpahan darah. Kita sebagai orang yang percaya hidup dalam iman kepada Kristus dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Di mana kita berada, bawalah damai itu, supaya dengan kedamaian itu kasih Kristus senantiasa selalu ada di mana kita berada. Orang-orang bisa melihat kasih Kristus itu, sehingga mereka pun hidup sebagaimana kita hidup, dan mereka percaya sebagaimana kita percaya. Gambaran singkat mengenai penunggang kuda kedua menurut kitab Wahyu, sosoknya yang menunggangi kuda kedua berwarna merah menyala dan membawa pedang besar, menjadi simbol kuat dari peperangan dan hilangnya kedamaian di muka bumi. Jikalau saudara terberkati, ingatlah senantiasa selalu damai ada di dalam hidupmu, kasih Kristus ada di dalam hidupmu, dan sebarkanlah hal itu meskipun kecil, sangat berarti dalam kehidupan sesamamu. Puji nama Tuhan. Saudara bisa membagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.